Nabi Muhammad kasural adza wa huwa saburu li rabbih wa huwa syakuru wa kana la yatawana. Letan kepedihan, penghinaan, kesukaran yang dirasakan oleh Nabi semasa Nabi di Makkah. Tetapi Nabi tetap bersifat sabar dan bersifat syukur, dan yang kenyan yang tanya baca menekan. Maka yang kagak tanya baca menekan itu bahagian daripada cerita Nabi. Maka setelah beberapa lama Nabi membawa syariat, lebih kurang naka 10 tahun, ketika umur Nabi truk 50 tahun, maka wafat dua orang yang selalu melindungi Nabi yaitu Khadijah istri Nabi dan Abu Talib. Maka ketika wafat Nabi, ketika wafat Khadijah dan meninggal Abu Talib, berarti Nabi makin tidak lagi rasa aman dan nyaman tinggal di kota Makkah. Bahkan karena menyebarkan ketika mau disiksa Nabi, mau disakiti Nabi, nak penghalang. So penghalang Abu Talib. Lagi kita ceritakan buklam. Semua Bani Hashim dan Bani Muttalib koordinir oleh Abu Talib untuk sepakat melindungi Nabi. Yang hana tamang dalam dua buah sukunya, ya hana setuju. Walaupun itu bahagian daripada keluarga dekat, tok sidro tagai Abu Lahab. Yang lain semua setuju. Maka Bani Hashim, Bani Muttalib sepakat untuk melindungi Nabi. Yang ketua yang dikoordinir oleh paman Abu Talib, urangnya paman ganyan Hanali, Khadijah Hanali. Maka inisiatif Nabi yaitu nejak hijrah Taif. Hijrah Taif. Di Taif nasabah golongan di sini keluarga dengan Nabi yang harapan untuk digetem lindungi Nabi dan gebantu Nabi dalam dakwah. Namanya Bani Saqif. Ternyata sampai di sana adalah Bani Saqif tidak menerima, ditolak, handi patih dakwah Nabi. Hana patih dakwah, hana masalah. Karena Nabi nejak jauh dari Makkah Taif. Lebih kurang perjalanan menyumpama tanya dari Ino nalah truk etikat Banda Aceh. Kahan Banda Aceh sekitar Selawa ataupun Sare lah. Cuba dibayangkan digejak dengan jalan yang hanagot, jalan bate, truk kedih yang jak lakai perlindungan malah ditolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah. Dia tolak, maka nak Nabi dengan sabuh alasan kahana terima Islam kahana. Cuma lun harap pertama bek Nabi teh ba urang bahawa lun na di sinau. Bek ni pembucur rahasia. Tekedina orang yang tupu memang ini ilahnya lun hambat siat nyan dua permintaan. Tetapi malah Bani Saqif dia melakukan terbalik. Yang tujuan Nabi ne pegah ne rahasiakan lun, malah dia membuat berita dibuka rahasia untuk dipegah Nabi di Taif saatnya. Yang tujuan baik pegah dan dilindungi, malah dia yang provokasi. Provokasi dia bermakna dihei anak-anak min, dihei budak-budak sahaya, dikejar Nabi, dilep Nabi, diuram Nabi. Maka Nabi bersama Zaid bin Sabit diuram Nabi, dilindungi sampai Nabi kenangan bataya, kenang bakmi yang luka ile darah. Dalam diri darahnya Nabi sedih tak truklah malaikat.
malaikat gunung, malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, Allah diperintahkan lon untuk tunduk pada perintah drone. Apa yang mau drone? Apa mau drone bahawa lencok gunungnya? Lon balik. Di atas Bani Sakif itu, di atas Bani Taif, di atas suku Taif, maka ke Nabi lah. Aku tidak mengharapkan demikian. Apa juga harapanku? Harapan lun bahawa sehingga keturunan-keturunan daripada mereka ada yang beriman kepada Allah. Jangan binasakan dia. Aku mengharap anak cucunya nanti ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal demikian ke yang digambarkan dalam kitab yang barusan saya baca, wa ata saqifan da'iyan faramauhu bil ahjar. Maka Nabi mendatangi Saqif, mengajak mereka kepada Islam, malah mereka melontar Nabi dengan batu-batu kerikil. Bal aghrau bihi sibyana, malah mereka memprovokasi para sabi-sabi yang dituduh Nabi urang gila, dikeun urang pungo, dikeun macam-macam dikeun bak sabi. Maka malakul jibali ata, datanglah malaikat penjaga gunung, faqala atbiquha ya Muhammad, peleng gileng kedeh ji ngong gunungnya. Gunungnya sampai orangnya matang nasak si bisu, di Taif berwarna merah dia. Maka ke Nabi, lah jangan, tapi artaji uqbaha, aku mengharap ada generasi berikutnya yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan binasakan dia, tetapi keluarkan daripada anak keturunannya nanti yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun yang sama, yaitu wafat Khadijah, kemudian meninggal Abu Talib, kemudian diusir Nabi di Taif, merupakan itu tahun duka cita, tahun yang sangat berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutlah tahun itu tahun gundah, tahun huzni. Tahun gundah, tahun huzni, tahun susah Nabi kan gara-gara wafat Khadijah. Susah Nabi kan gara-gara meninggal Abu Talib. Susah Nabi kan gara-gara diusir ganyan. Artinya susah Nabi kan bak semike kedraw age. Tapi susah Nabi tak sabar. Bagi ingat menyelagainya perjuangan Islam. Orang yang bantu lon hanali, yang lenjak ditulak. Si bangke umat lon nantinya ketika hantuk oleh Islam kena. Hana so bantu Islam terputus. Hana so bantu. Islam terputus, si ban ke umat lun di akhir zaman nantinya. Si ban umat lun yang na di sago Arab, si ban umat lun yang na di negara Asia, si ban umat lun yang na negara Eropa, si ban umat lun yang na masanya, si ban umat lun yang na pada akhir zaman. Hana leso bantu puntung Islam. Nyo bagi ingat puntung Islam akan kekal umatnya nanti dalam neraka. Nyo ke gundah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gundah Nabi kembali gerau gundah Nabi bagi pergi kepada umat inang ke itu, yaitu sayang Nabi tanya Muhammad kepada ketanya melebihi daripada sayang tanya kedro, melebihi daripada sayang orang syekh ke ane, melebihi daripada sayang orang syekh yaitu kepada dua ibu bapaknya. Maka sayang Nabi pada umat melebihi di atas segala-galanya. Maka karena itulah sayugianya kita selalu adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian hanat banyak terjadilah hijrah yang selanjutnya. Hijrah yang menyenangkan adalah hijrah ke kota Madinah.
Kota Madinah yang dasarnya disebut kota Yasrib. Ketika truk Nabi Madinah ke kota Yasrib, maka berubahlah panggilan Yasrib menjadi kota ilmu, kota perdagangan, kota peradaban. Maka ketika disebut kota, tiada lain yang terbayang kecuali kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada tempat tinggal Nabi yang kemudian disebutlah daerah perkotaan. Maka kota itu dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Kenapa disebut dengan Madinah? Artinya kota. Karena setiap orang menuju ke situ. Tidak ada satu orang pun yang datang ke kota itu melainkan diberi ketenangan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang datang ke kota itu melainkan diberi kebahagiaan oleh Allah. Tidak ada satu orang pun yang sakit datang ke kota itu melainkan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena dengan berkat Nabi tinggal di tempat itu, hijrah di tempat itu, dikebumikan di tempat itu, jadilah mulia itu dengan sebab adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Memang jauh sebelum Nabi datang ke Madinah, para penduduk Madinah kan dipreh-preh Nabi. Memang geyak tuang le penduduk Madinah Nabi untuk hijrah ke Madinah. Setelah ada kesepakatan, ahli Madinah tiap hari menunggu-nunggu datangnya Nabi. Tiap hari menunggu datangnya Nabi. Pulang orang-orang yang mendekat untuk datangnya Nabi, para ahli Madinah datang keluar daripada kota Madinah, keluar untuk menunggu di pintu gerbang. Di pintu gerbang. Nyan anak-anak muda. Dia itu datang melihat Nabi, menunggu Nabi berhari-hari. Nah yang penasaran, kadang Nabi di balik bukit, handi tahu. Nah yang bak kurma. Bak kurma di atas bukit untuk jakalan Nabi penatrok ke pegolom. Begitu rindunya ahli Madinah kepada Nabi. Han siap gepreh di Madinah. Han siap preh di bawah bukit. Tapi naik bukit berhari-hari. Di atas bak kurma berhari-hari. Kan hanya orang dewasa, anak-anak mit sekalipun, dia itu tumpah ruah ke gerbang kota Madinah menunggu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datangnya Nabi, para penduduk Madinah yang sudah lama menunggu berhari-hari dengan penuh kegembiraan, dia mengucap seperti yang barusan kita ucap bahwa tala'al badru alaina min saniyatil wada. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah terbit kepada kami, telah datang kepada kami bulan purnama. Min saniyatil wada. Saniyatil wada itu nama satu lembah. Nama satu lembah. Maka telah datanglah kepada kami Nabi Muhammad ibarat purnama melalui jalur saniyatil wada. Membaca kasidah itu para anak-anak, para budak-budak sahaya sambil memainkan rebana, sambil pehrapai tala'al badru alaina min saniyatil wada, sambil pehrapai. Begitulah dia itu bersanjung kepada Nabi yang mengikuti dengan pukulan dufuf, dengan pehrapai, dengan pehrabana bahasa tanya, sampai tiba Nabi di tempat penginapan yang disetujui oleh Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ketika ia memuji Nabi sambil memukul rebana, kemudian Nabi kata mau rumah gitu bitlah mulua. Dia tanya, apakah yang kamu lakukan itu karena cinta kepadaku? Yang drawanian nebaca itu
Nupeh rebana, apakah itu bentuk daripada bahawa rasa cinta kepadaku? Kata Nabi. Jawaban daripada orang itu, para sahabat saat itu yang menunggu Nabi, iya, na'am. Ya, betul. Maka dia Nabi, wallah ya'lamu anna qalbi yuhibbukum. Allah Maha tahu bahwa hatiku pun cinta kepadamu. Allah Maha tahu. Kalau kamu melakukan itu bentuk sanjungan kepadaku, kalau kamu melakukan itu bentuk pujian kepadaku, karena itu adalah bentuk cinta kepada diriku, berarti Allah pun tahu bahwa diriku pun cinta kepada kalian. Itulah yang diharap-harap oleh kaum Ansar, oleh kaum penunggu Nabi yang di kota Madinah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa memuji Nabi itu perkara yang boleh. Memuji Nabi perkara yang boleh. Maka menyena yang pegah bawa puja Nabinya hanjit. Dia kata puja-puja Nabi sudah mengkultuskan Nabi, sudah mendewakan Nabi. Itu pemahaman yang sesat, yang menyesatkan. Pemahaman yang sesat. Silahkan puji Nabi setinggi-tingginya, asal saja jangan menganggap Nabi itu Tuhan. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas segala-galanya, tetapi Nabi Muhammad SAW maha sempurna di atas banding dengan makhluk. Antara makhluk-makhluk lain Nabi tidak pernah sempurna. Jangan dibandingkan dengan Allah, karena Allah Khalik. Maka betapapun banyaknya ditinggi, betapapun seorang memuji Nabi, setinggi apapun dia puji, dia tidak bakal sampai kepada hakikat pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguh kesempurnaan Nabi lebih sempurna daripada apa yang kita puji. Kelebihan Nabi jauh lebih sempurna daripada apa yang kita rincikan. Maka betapapun banyaknya orang yang menceritakan tentang Nabi, betapapun pandainya orang dalam merincikan kelebihannya Nabi, tidak ada seorang pun yang bakal sampai merincikan kelebihan Nabi sampai pada batas-batas akhir. Makin dikaji, makin lebihnya Nabi. Makin dicerita, makin mutamahlam lebihnya Nabi. Karena apa? Karena Nabi ini adalah nikmat besar. Diciptakan surga karenanya Nabi. Surga, nikmat surga tidak ada batas. Maka Nabi pintu surga, tentu saja nikmatnya Nabi pun tidak terbatas. Maka silakan puji Nabi. Nyokunyo yang tanya baca menekan dalam bentuk bahasa Arab, dalam bentuk bahasa Indonesia, itu semuanya bentuk kita memuji Nabi. Dan orang yang puji Nabi, dia akan tercurahkan cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja tanya makin hari makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pemahaman yang kita ambil bahwa ketika ahli Madinah itu menyambut Nabi beriringan dengan rebana, beriringan dengan rapai, maka berdalil bahwa rebana rapai itu adalah perbuatan yang boleh, bukan perbuatan yang haram. Alat musik, musik terbagi dua. Ada musik yang tidak boleh, ada musik yang boleh. Musik yang terlarang adalah semacam main suling. Suling itu terlarang, tidak boleh itu. Main gitar itu tidak boleh. Marapai laganya nyan adalah perbuatan yang jin. Buta ingat, Allah Subhanahu wa taala kebiasaan ganyan adalah menciptakan sesuatu, memberi sesuatu selalu dua hal yang berlawanan. Gepegat uro, gepegat malam. Gepegat gepegat mameh, gepegat masin. Nyamunan. Kemudian musik lagi nyancit. Gepegat yang halus, gepegat yang harum. Menyepegat makanan. Naurung hawa ke ula. Maka gepegat lain yang halus, gepegat ilih. Demikianlah umpama. Maka seni dalam Islam dibenarkan. Tetapi jangan terlalu lebar. Jangan kaku. Islam ini tidak kaku dan tidak keras dan tidak melebar, tapi mengatur.
mengatur. Maka main-main keyboard, kalau nantinya itu ada ada biduan lain sebagainya, itu haram. Dari sisi itu adalah mulkhulwah, berkelawat antara uri dengan uragam. Di situ ada gitar, dilarang dalam agama. Maka menyerapai diiringi dengan selawat itu sah-sah saja. Nah, dua hukum. Ya, menan. Maka wadah lagi nyan, kalau memang nauri yang pegah umpama hanjit, nyan hanjit pada alat permainan yang lainnya. Apa yang sudah kita tampilkan ini sudah diseleksi oleh para ulama, dan ini adalah perkara yang dibolehkan. Kemudian yang bagi contoh untuk berarti menasah mantang oronyan. Nah, pepehnya. Itanya wate pesta kerja cerita ke taundang awaknya, taundang keyboard nyan bek tehah pintu kenan. Yang contoh. Nyan hanjit. Pakan hanjit karena beda tujuan. Kalau kita yang memuka, kita yang laksanakan sama-sama nyo tidak menjurus kepada maksiat, tapi menyuruhnya mebat tempat pesta nyo biasa ujung-ujungnya maksiat, menjampui naurinang uragam. Kadang-kadang yang melagu untuk kaurinang timbul hal-hal yang lain. Nya menan. Hanya menan. Bengih ada pegahnya. Maka ada je terkedina pesta kampung danyo, ada je simpan dah pegah dah. Baiklah undang-undang yang model-modelnya. Uronyo hana undang keyboard, tetapi undang MC-nya boleh, protokol sah-sah saja dia. Mongkor ini baca lebih god. Tetapi tak seleksi lah. Tak seleksi tadu. Beta undang MC untuk kabencong undang. Ka urung lagu-lagu itinan. Nyan bubu dengan tak pajuh dak je tang ruh taule luat muntah tu. Nya mana? Hanya bukan le. Nak bunyi ni. Bentuk kah nanti jagut ni. Nyan lagi nyan. Man MC tak pegah bagainya. Hanya drone nunda dua acara mantap. Ni pegah haba be kelewatan tak. Nyo dia tajak pegah haba kelewatan. Hei mak tua ni nan, hei bisa ni nan pegah lucu tu. Pegah lucu. Itanya yang dengar tak gelap. Untuk awak bergetun atau pelami merempak mengetanya, alah but siro but awaknya. Ya kembang tanya, kepada kembang tanya wadaknya. Menyahana undang pada nak but awaknya. Yang kentak tak undang urunnya, urumoh tanya, leh tak kau di tayu pemalai draw tu bawanya. Tayu pelincur draw dia. Ya bukan. Yang gura makin hanapang makin lupa sakan draw. Na jelame bihonya abe ke ala rumah okeylah. Oleh yang kabeh ke kenan lo. Ita lele kau kah hana tinggal satu pilih. Nyo hana katai tanya. Maka ada jitnya model-modelnya coba. Kita cocok, kita undang MC-nya teratur acara, tapi tak seleksi yang good. Yang good. Baik melagu-lagu kanyo kaji. Hantaja bat tempatnya. Kagundang hana mangan. Oh tajak sansang ka setuju dia teput awaknya. Ka melagu-lagu malam. Nyo kampung ni mudah ho. Itanyo kan nada lai malamnya. Nyan wate malam pesta ada jut. Malam pesta. Nyan anak muda yang kabiasa ada lai nyan bak dayah. Nyan malam nyan son kana lempu kana keurungan terpersilahkan laju untuk kemudalai. Menya kauri rumah drawana. Nabi Idin. Hai Nabi Idin. Nabi Burhan. Jadi berkat kauri tanya dak tambung apa? Nya le tamu doa ke. Dak kun. Le tamu doa ke kauri tot. Le nyan ka tak pegat macam. Le nama malaikat kata lid.
Jadi menyalahkannya ndak tanya tajak malam tiga-tiga tu dah duduk langkau merasa karena urun rame-rame tak pegah nasihat pegah-pegah agama merasa dekedi kasidah pian jero-jero yang geget. Maka harapan tanya yang laginya nerupa. Maka kesimpulannya bahwa agama tidak kaku, tidak menutup pintu untuk melakukan nilai seni, tetapi seni yang selektif, seni yang sudah diseleksi, na yang jut, na yang hanjit. Maka bak tempat pesta biasa sedang terjadi hal yang hiburan-hiburan, coba kita atur supaya beh kelewatan. Jimenan. Jimenan. Sallu ala Nabi Muhammad